catat hingga September 2025, tak kurang dari 5.300 Kasus serupa terjadi bak bola salju di berbagai daerah. Di Garut, Jawa Barat, 150 siswa mengalami gejala mual, muntah, dan diare. Sementara di Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah, ratusan siswa juga diduga keracunan hingga memicu penyelidikan dari pihak kepolisian. Tak hanya keracunan, kualitas dan kuantitas makanan juga menjadi persoalan. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan porsi makanan yang minim, termasuk irisan semangka yang sangat tipis. Keluhan serupa datang dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, di mana menu makan bergizi gratis di sebuah taman kanak-kanak dilaporkan mengeluarkan bau tak sedap. Di sisi lain, masalah yang lebih fundamental muncul di Brebes, Jawa Tengah. Publik dihebohkan dengan beredarnya surat pernyataan kontroversial yang meminta orang tua siswa menandatangani kesepakatan untuk tidak menuntut pihak penyedia jika anak mereka mengalami keracunan. Rentetan ini mendapat respon dari berbagai kalangan. Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari mengungkapkan, hasil asesmen BPOM yang mengungkap identifikasi 4 penyebab utama keracunan. Berdasarkan asesmen BPOM, puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan, B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C. Kontaminasi silang dari petugas, D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Kritik tajam datang dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah melakukan evaluasi total agar program tidak terus merugikan anak-anak. Ya, harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan. Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total. Senada, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris menyarankan perlibatan aktif kantin sekolah dan orang tua murid dalam pengawasan. Pemerintah harus memikirkan dan mempertimbangkan opsi lain, misalnya dengan melibatkan kantin sekolah. Idealnya makanan yang akan disajikan kepada anak-anak dipersiapkan oleh kantin atau dapur yang ada di sekolah tersebut, dengan melibatkan orang tua murid dan komunitas sekolah. Saya punya keyakinan bahwa orang tua murid pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga mereka pasti akan terlibat untuk memastikan apa yang disajikan merupakan yang terbaik. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, anggaran program MBG bisa dialihkan jika penyerapannya rendah dan bermasalah. Salah satu opsinya adalah memperluas program bantuan pangan beras. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung, seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras. Tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Menyikapi semakin meluasnya kasus keracunan program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan mengevaluasi secara menyeluruh. Kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya.
untuk atas apa yang terjadi. Anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya. Saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Menyikapi serangkaian kasus keracunan MBG yang meluas, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengumumkan rencana Presiden Prabowo Subianto. Presiden akan mengumpulkan seluruh mitra program sekembalinya dari New York, Amerika Serikat untuk mengevaluasi dan memastikan mutu MBG. Saya nanti akan komunikasi setelah video itu sudah selesai. Infonya mau mengumpulkan mitra juga ya pasti. Ya ada keinginan pulang dari New York untuk berkumpul dengan seluruh mitra agar bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Rentetan kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Meski tak dimungkiri, banyak daerah berhasil menyajikan menu yang layak dan aman. Evaluasi total program ini adalah harga mati. Keseriusan pemerintah kini dipertaruhkan demi melindungi jutaan aset bangsa, yakni generasi muda.